Salam kasih Kristus, sahabat-sahabat Lusindo. Kali ini spesial karena bentuknya lebih kepada pribadi, pengalaman pribadi. Sudah hadir bersama saya dalam ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Suraji. Sugeng Rawuh, Pak. Sugeng Rawuh, selamat siang Pak. Iya, selamat siang. Ini senang sekali kita bisa ketemu. Baik. Saya mau buka-bukaan aja nih. Sebetulnya ini baru aja ya, sahabat-sahabat Lusindo, karena tadi kita janjian ya Pak ya. Terus pikir-pikir pas tadi beliau mampir, saya bilang Pak mau mau nggak berkenan gitu untuk share atau sharing pengalaman beliau. Begini, kehadiran Pak Suraji ini untuk men-sharingkan pengalaman ketika kemarin mendapat berkat. Nah, boleh tanda kutip atau sesungguhnya memang itu anugerah ya Pak. Untuk sakit jantung. Bagaimana itu Pak ceritanya, kalau boleh cerita? Waktu saya dengar tadinya sama sekali nggak ada indikasi atau kepikiran ya Pak ya? Iya, nggak ada kepikiran ada penyakit ya seberat itu kira-kira begitu. Baik Pak Pendeta, terima kasih atas undangannya. Saya kira ini hal yang luar biasa karena saya kira juga ada pentingnya juga Puji Tuhan. bisa bagi-bagi pengalaman menghadapi penyakit ini. Saya tidak pernah membayangkan bahwa punya penyakit itu karena merasa bahwa saya adalah mungkin tertib di dalam hidup makan juga gitu ya. Kalau Pak Pendeta memperhatikan rapat-rapat majelis itu kan saya tidak makan, karena itu saya sebut biasanya makan yang sangat enak. Lalu banyak sayuran kira-kira. Makanya tidak makan gitu. Kecuali maaf aja memang hobinya yang bahaya itu mie ayam gitu. Nah, kesukaan ya Pak, mie ayam. Jadi ini yang mungkin juga menjadikan saya mungkin sombong atau songong, karena saya termasuk orang yang rajin periksa mungkin 3 bulanan 6 bulan itu paling gula darah yang begitu ya. Nah, pada saat jantung itu katanya masih dalam batas normal, selalu dikatakan gitu. Nah, kalau kolesterolnya memang ya tinggi gitu. Nah, namun demikian kami tidak pernah merasakan ada gejala-gejala yang kalau orang katanya sini sakit. Iya, sakit. Nah, capek gitu. Ini saya kerja juga normal. Nah, hanya memang pada saat misalnya jalan agak kenceng, ya misalnya itu terasa terengah-engahnya begitu. Nah, tapi bahwa itu saya artikan lagi, maka saya sebut sombong. Karena saya anggap karena sudah tua. Jadi umur 67 itu kira-kira ya pantas apabila punya kekurangan macam itu. Nah, yang menarik bahwa pada saat istri saya mengeluh, ya kami di tempat tidur gitu, bahwa Bu Yukti itu mengatakan bahwa Pak, sebelah kiri saya ini kok terasa sakit. Ibu? Iya. Bukan Bapak? Bukan. Lalu saya secepatnya, maaf karena Bu Yukti itu Bu istri saya itu rada besar badannya, jadi saya curiga jangan-jangan jantung. Lalu akan periksa ke satu rumah sakit di dekat rumah lah. Lalu saya ikut mengantar. Ikut tolong daftarkan. Loh, kenapa Bapak kok ikut daftar? Nggak apa-apa. Saya dari kecil, bahasa saya dari kecil tidak pernah ke dokter spesialis jantung gitu kira-kira. Baru kali itu Pak? Ya baru kali itu lah. Kemudian begitu datang kami diperiksa begitu singkat kata. Pada saat diperiksa itu ada treadmill, ada macam-macam di USG gitu ya. Tapi pada saat ditensi itu sebenarnya dokter sudah mengatakan bahwa ada keanehan menurut dokter. Tapi Bu Yukti nggak masalah. Nggak masalah, di treadmill juga nggak masalah. Hasilnya bagus lah. Saya tidak tahu ya istilah kedokterannya itu. Kalau Bu Yukti itu ketika di treadmill at least paling tidak harus mencapai 85. Ada Bu Yukti itu bisa 95. Nah, saya itu hanya bisa 54. Wow. Kecil. Nah, itu dari 85 yang tadi. Iya, yang disyaratkan kalau dinyatakan bahwa jantungnya bagus. Iya. Nah,
Tetapi sebelum ditanya itu, di treatment itu memang saya ditanya yang sama pada saat ahli dokter itu. Bapak apa keluhannya? Saya tidak ada keluhan. Nah, jawabannya sama dengan waktu saya cerita ke Nyonya tadi bahwa... Nah, tapi menarik ya Pak, kalau mundur sedikit tadi Pak. Iya. Keputusan Bapak untuk aku ikut diperiksa, itu karena memang betul pure songong itu tadi, merasa bahwa saya well kok, saya sehat kok ya, well kan. Maka dijaga gitulah kira-kira. Atau sebetulnya memang ada hal lain ya Pak, atau gimana Pak Bapak melihat? Ya, tapi saya menduga bahwa ya maaf ya, karena kita orang percaya sama Tuhan ya, saya hanya mengatakan begitu dan ternyata itu saya yakini jalan Tuhan gitu kira-kira ya. Itu cara Tuhan. Cara Tuhan mungkin ya. Lanjut Pak. Terus gimana? Nah kemudian ya tadi pada saat dokter tanya, Bapak ada keluhan apa? Saya nggak ada keluhan apa-apa. Tapi saya dari kecil tidak pernah ke dokter jantung kira-kira gitu. Begitu diperiksa tadi hasilnya seperti itu tadi. Nah kemudian yang menarik itu begini. Pada saat dinyatakan bahwa saya harus diambil tindakan itu cara dokter ini menurut saya ini pengalaman juga nanti tindakan ini langsung operasi Pak maksudnya. Dokter. Nah itu dia artinya dikasih saran. Jadi selesai gitu kan terus biasa ada komunikasi. Ada ibu, dia mengatakan begini, Bu, Bapak ini harus segera diambil tindakan, gitu kira-kira. Kaget dong Pak. Nah, ya itulah yang kemudian merasa tadi kan, diambil tindakan. Lalu saya memang ya kelihatan tenang walaupun jaga diem gitu. Kemudian yang agak mengagetkan itu tambah begini. Satu ada BPJS apa enggak? Saya bilang ada. Terus saya juga ada asuransi. Saya bilang gitulah kira-kira. Nah kemudian tolong kumpulkan anak-anak. Luar biasa. Anak-anak, dokter bilang begitu. Iya. Jadi mungkin ya suruh bicara, minta izin untuk diambil tindakan kira-kira gitu. Nah itu yang membuat kami agak shock. Begitu. Terus akhirnya setelah itu saya putuskan. Nah saya tidak mau ambil tindakan itu, tetapi ada ya saudara gitu yang kebetulan punya rumah di Bali, Dek coba terapi. Nah ambil terapi itu bulan September. Jadi, Bapak Agustus, September, selama 2 bulan ini saya terapi Pak Wanit. Setiap akhir 2 bulan? Ya, setiap akhir minggu saya ke Sebelum ke Bali itu Pak. Tadi kan harus kata dokter harus ngumpulin anak-anak tuh Pak. Tapi Pak cara jadi suasananya gimana waktu itu? Pada saat itu memang kami terus kami lakukan. Kumpulkan. Tetapi juga anak-anak tentu ya tidak semuanya menyarankan untuk operasi, tetapi anak, mantu, cucu ya Pak ya? Anak, mantu, cucu. Tapi mengikuti kami. Mengikuti kami bahwa Bapak akan mengambil tadi operasi. Apa namanya? Terapi dulu. Terapi dulu. Waktu itu masih bicara untuk terapi. Tapi sudah kasih tahu ya Pak? Sudah, kondisi. Gitu. Nah, kemudian terus jadi antara Agustus September. Jadi tiap akhir minggu ke ini 2020 waktu itu 2021 berarti. Kemarin ini kan Pak ya berarti. Baru ya. Baru 2021. Ini sahabat-sahabat Lusindo. Terus kemudian saya lakukan dan ternyata tidak ada perubahan. Yang terapi itu. Tidak ada perubahan. Konon yang nerapi ini katanya sakit apa macam-macam itu bisa sembuh, tapi nyatanya kami tidak. Yang penting usaha gitu ya Pak? Usaha. Yang penting usaha dulu. Kami karena mengapa menempuh cara itu, kami punya pengalaman saraf kejepit ini Pak. Tapi tentu beda peristiwa ya. Sebelumnya? Ya jauh sebelum. 20 tahun lalu. Nah itu harus dokter mengatakan harus diambil tindakan operasi tulang belakang. Jadi antara 4-5 gitu ya. Nah ada orang warga gereja, teman jemaat gitu, waktu saya jalan susah gitu, ditanya sakit apa? Nah, saya bilang bahwa saraf kejepit. Udah dibawa aja ke Pak Alfred gitu. Pak Alfred di daerah dekat kompleks Angkatan Laut. Betul kami bawa ke sana. Jadi selama kami 3 bulan nih, jadi rehab medis segala macam nggak sembuh. Sana sekali diurut dari kaki ini sembuh. Dari kaki Pak? Iya, dari kaki sekali. Terus selalu bisa duduk gitu. Terus
terus bisa seterusnya sembuh lah. Ya, syukur. Nah, atas dasar itu pengalaman itu akan kita mengikuti untuk saran kembali itu. Kira-kira gitulah. Ya. Ternyata nggak berhasil. Usaha, kemudian kami berpikir kalau cara penjelasan yang dokter kemarin kita datangi itu seperti itu. Jadi saya tidak, kalau ambil operasi tidak akan di situlah kira-kira gitu. Lalu saya mencari rumah sakit, second opinion, second kind of itulah 3 gitu ya. pendapat, 4 pendapat, sama kesaksian orang-orang yang ke situ. Paling tidak saya menemukan 5, dan mereka sangat respect dan appreciate dengan yang rumah sakit ini. Jadi rumah sakitnya itu di Jalan Matraman Raya. Betul. Matraman Raya. Ya. Nah di situ akhirnya saya putuskan konsultasi ke situ. Jadi catatan medis yang di Pondok Indah waktu itu ditanyakan mana hasil rekam medisnya gitu. Rekam medis, Nah, saya bilang tidak, ya masih di rumah sakit itu kira-kira gitu. Nah udah gitu terus akhirnya diulang lah. Nah diulang ketemunya sama. Jadi bahwa ada penyumbatan, tapi kalau di dokter ini sangat bagus. Ini mengkonfirmasi berarti ya, mempertegas ya. Jadi ada penyumbatan, jadi ya lonjakan-lonjakan itu ya kira-kira. Nah dokter mengatakan hanya di mana penyumbatannya ini belum tahu. Ini akan dicari yang namanya melalui kateter ya, kateter. Jadi kateter itu proses untuk mencari penyumbatan di mana. Dari bawah itu. Jadi di dari sini mana waktu itu, Pak? Enggak, tangan. Sini jadi, terus darah teropong ya, Pak ya? Terus gitu. Itu sampai 3 kali dimasukkan bayangan saya ini ya. Jadi kayak selang. Selang. Tapi ini nggak sakit. Nggak sakit karena ada unsur cairan yang dimasukkan gitu ya. Jadi membuat canggih ya, Pak ya? Suaranya ya gudu-gudu gitu sampai sini cek gitu ya. Sampai 3 kali itu saya mendengarkan karena sangat tidak dibius loh. Terus rupanya ini putus gitu ya. Diulang lagi dokternya bilang, ada nggak yang ukuran ini? Dugaan saya ukuran selang tadi. Yang kedua, masuk lagi. Nggak bisa lagi kira-kira gitu. Ketiga ukuran yang beda, masa gitu. Lalu dokternya berhenti. Agak lama ini pada saat bilang ke saya, Pak Suraji, saya sudah berusaha dan ternyata saya tidak bisa pasang ring karena ini ada penyumbatan total, bahasanya begitu. Penyumbatan total. Penyumbatan total. Terus ini harus diambil tindakan medis, operasi katakanlah gitu. Gimana Pak Raji? Ya saya bilang, saya siap dokter, tapi tolong bicara sama istri saya. Saya bilang, kan nunggu di luar. Istri. Jadi saat itu saya spontan, jadi nggak nunggu-nunggu karena memang sebelumnya kan udah ada penjelasan itu kan. Oke, begitu sudah bicara sama ibu, gitu lalu dokter spesialis yang menangani saya itu ada direkturnya, kepalanya itu juga di ownernya gitu, lapor kira-kira gitu. Nah ini lalu saya diketemukan. Pak Raji, gimana? Ya siap, saya bilang gitu. Istri saya juga siap, saya bilang gitu. Nah yang menariknya itu adalah setelah itu ada proses lanjutan yang dia rupanya melibatkan ada dokter paru. Ada dokter jantung yang tentu tim jantungnya tim. Terus ada juga yang gigi. Gigi. Jadi karena pada saat akan diambil tindakan ini harus tidak ada gigi palsu, kalau ada dicopot gitu ya. Harus bersih. Jadi gambarannya kalau ini nggak dicopot gitu, nanti kalau suatu saat dia operasi itu bisa jatuh ke kerongkongan akan menjadi masalah besar, kira-kira gitulah. Nah, oleh karena itu harus itu semua dicek kebenaran kesiapannya. Terus kemudian sampai di sini, Pak. Bapak kesannya merasa pada saat itu tenang aja ya, Pak ya? Atau sebetulnya tenang atau di luar saja atau di dalamnya? Saya tenang. Gimana, Pak? Gini, satu jujur aja mungkin ketidaktahuan saya. Karena memang sebelumnya belum pernah ya, Pak? Iya, ketidaktahuan perkara-perkara begitulah. Iya. Kan baru kali ini ya, Pak, maksudnya. Iya, ketidaktahuan saya. Kedua memang maaf sekali lagi ya, Tuhan moga-moga berkenan. Amin. Saya memang pasrah gitulah, Pak. Berserah jadi, berserah. Jadi ya saya kalau harus lakukan ya siap gitulah. Makanya pada saat itu juga ketidaktahuan saya itu mungkin atas kelemahan saya ini. Waktu itu kan saya mau diteguhkan.
Oh, ya majelis. Kan? Iya, mau jadi majelis. Pembekalan ikut, tapi yang ketiga ya sudah terasa apa itu. Makanya pada saat mau diteguhkan itu sebelum dioperasi hari Senin, Minggu itu saya mau ikut peneguhan di gitu. gereja. Iya, tetapi oleh anak-anak ya saya kira jangan Pak. Itu jangan, sudah tinggalkan itu kira-kira gitulah. Itu Tuhan juga ya Pak ya bersuara. Tuhan yang bersuara melalui anak-anak benar juga gitu ya. Jadi itu ya mungkin ketidaktahuan saya ternyata kan besar. Nah prosesnya begitu tadi konsultasi, rupanya dokternya ada dokter yang namanya juga selain dokter yang menangani utama dokter jantung tadi, ada konsultan lain yang namanya dokter anestesi. Itu yang menjelaskan dari keseluruhan hasil. Wow. Bapak paru-parunya bagus kira-kira gitu. Karena bagus. Kemudian semprotnya pompa jantungnya bagus kira-kira gitulah. Hebat. Terus jadi gula juga tidak ada kira-kira gitu. Nah, tetapi operasi jantung adalah operasi besar. Maka ini memang tidak ada yang dikhawatirkan. Tetapi yang namanya operasi besar itu ada efeknya. Efek itu bisa besar, bisa kecil kira-kira gitu loh. Nah, jadi itu yang menarik bagi saya, artinya segalanya sudah dijelaskan. Jadi terus saya berpikir, nah, terus kemudian dokter yang pertama tadi mengatakan bahwa yang kateter tadi, Bapak ini pakai bahasa mereka ya. Bapak itu penyumbatannya itu ada di sebelah kiri sini. Jadi sebelah kiri ya. Jadi kalau jantung itu ada dua saluran darah besar. Yang satu untuk mengairi darah sini, yang satu sebelah kiri. Nah, yang totalis sebelah kiri. Pak Suraji sebelah kiri. Sebelah kiri. Dia katakan Bapak itu istilahnya itu rezeki. Mujizat Pak maksudnya. Iya maksudnya, tapi bahasanya saya menirukan aja. Berkat rezeki. Tuhan ya. Ya kalau kita kasih karunia Tuhan. Ya. Karena apa, ini peristiwa yang sudah-sudah itu pasti ya segon gitu, tapi ini lewat masih begitu. bisa ini meninggal. Ini jadi oleh karena itu kalau ini tidak diambil tindakan kira-kira gitu ya, maka usia Bapak ya mungkin tidak lama lagi. Tidak lama bahasa, tapi dia mengatakannya nggak terang-terangan begitu. Tetapi jika itu udah jujur ya Pak ya? Jika dioperasi memang itu yang paling bagus menurut saya dokter tadi ya. Itu adalah nanti bisa menambah usia 10 atau 15 tahun. 10 atau gitu. 15? Dia bilang gitu. Puji Tuhan. Nah, saya bukan, tapi yang jelas penjelasannya itu sangat apa ya enak dan masuk akal. Gitu ya. Ya tidak berarti yang terdahulu nggak masuk akal, tapi saya bisa menerima dengan begitu gitu. Ada keterbukaan, tapi juga dengan sederhana ya. Kita bisa mencerna begitu. Betul, mencerna. Oleh karena itu kemudian saya terima. Begitu saya menerima itu. Itu langsung Pak, langsung besoknya operasi atau gimana? Jadi ada jeda untuk mengatur karena rumah sakit ini juga sangat padat. Jadi satu hari itu dia hanya bisa ngoperasi 2 operasi besar, dua. Nah lainnya itu kateter gini bisa 20 orang gitu tuh ya. Nah waktu menjalani persiapan sampai dengan tindakan operasi, apa yang Bapak rasa Pak? Jadi antara lain persiapan within 1 minggu, dalam waktu 1 minggu ya. 1 minggu. Itu untuk memastikan paru-paru saya bagus dan sebagainya itu itu dioperasi Senin, kemudian Minggu harus sudah masuk di rumah sakit. Tapi Sabtunya itu saya masih puasa kan Pak berarti? Puasanya Minggunya. Minggunya. Sabtu itu saya masih mengkonfirmasi tentang kondisi paru-paru saya gitu. Paru-paru. Kemudian Senin dioperasi gitu ya. Senin pagi ya biasa semuanya dicukur ya semua, pokoknya nggak ada rambut yang bersih ya Pak ya. Nah itu puji Tuhan dalam perjalanannya mestinya 6 jam. Tapi saya nggak sampai 6 jam sudah selesai. Gitu. Berapa Pak? 4, 5? 5 kayaknya. Puji Tuhan. 5 sudah selesai. Terus kemudian ya ada hal lain juga mungkin yang saya juga menjadi agak pede operasi ini karena saya mengalami operasi semacam ini di bius itu ini yang ketiga. Ini ketiga? Yang pertama ya tadi gigi, yang berikutnya telinga gitu ya. Jadi telinga, situasi betul, pada saat mau dimasukkan itu sudah kayak ya karena sudah pernah ngalamin Nah itu begitu selesai ya kira-kira 5 jam 6 jam kemudian dipindah ke ICU tadi, terus di situ
nggak sampai 2 hari 2 malam. Nggak sampai 24 jam saya. Oh, nggak sampai 24 jam. Di ICU. Di ICU, terus kemudian dipindah yang namanya kamar intermediate. Intermediate. Iya. Okay. Nah, sebelum dioperasi itu sendiri memang yang dokter anestesi tadi bilang, Bapak nanti banyak ditidurkan. Oh, jadi memang dikasih suntikan ya Pak? Nggak mungkin dibius tadi. Jadi itu. Sampai di intermediate itu juga saya baru tahu itu yang namanya morfin ya. Ya, morfin karena saya dekat dengan perawat. Dan sebentar-bentar itu dikunjungi. Dan kunjungannya itu kasih obat. Nah, pada kasih obat itu saya karena dekatnya kan ya anak-anak muda gitu saya seneng dia bagus sekali layanannya. Biasa saya suka udahin gitu. Saya bilang kasih apa lagi tuh. Dia bilang ini morfin Pak. Oh, morfin. Jadi panjangnya segini Pak. Ditaruh ini terus nanti kira-kira 2 jam. Tes terus morfin. Itu untuk supaya Bapak lebih banyak istirahat itu Pak ya? Tampaknya itu. Jadi pemulihan dari dalam juga betul. Ya, tubuh. Jadi yang jelas ya istirahat, mungkin kalau bisa ya suruh tidur. Makanya pada saat Pak Pendeta datang itu dari jauh kan, siapa kalau ada orang rapi bener ganteng gitu. Enggak, Pak Pendeta itu tinggi, bayangan saya. Itu segitu. Begitu sudah pindah ini kok nggak tinggi gitu ya? Perasaan saya kok siapa itu? Ya gini-gini ya ramahnya ya seperti ini kira-kira gitu ya. Cuma saya begitu sudah di ruang apa namanya yang ruang biasa saya tanya kemarin yang rame-rame waktu dari luar itu siapa ya yang senyum-senyum ngasih tangan. Itu kan Pak Pendeta itu nyonya. Oh gitu. Jadi bisa jadi saya pandangannya belum. Dan pada saat itu kami bersama ibu dan anak-anak kita berdoa Pak waktu itu. Nah ini proses saat di rumah sakit. Nah di perawatan maksud saya. Nah sebelum ke perawatan Pak. Intermediate berapa lama tadi Pak? Kan kalau ICU kan 1 hari ya Pak. Intermediate berapa? Intermediate itu sebetulnya maksudnya sehari semalam tapi belum sampai segitu. Rupanya perawat itu juga memperhatikan kondisi ya. Jadi nggak perlu nunggu sampai segitu, mestinya harus pindah. Hanya masalahnya ke ruangan kan juga dipakai yang ruangan yang untuk saya gitu. Nah, jadi Bapak waktu itu menjalankan dari dibius. Operasinya bukan operasi kecil, operasi besar ya Pak? Besar, betul. Itu kan golongannya operasi besar besar. Dengan berbagai resiko atau apa tadi, bisa ada sesuatu apa gitu ya Pak? Bahkan yang sangat fatal bisa terjadi. Tapi puji Tuhan ya Pak, puji Tuhan, sembah syukur. Saya sendiri waktu itu dengan semua jemaat, keluarga, itu kok cepat banget ya Pak ya? Maksud saya apa memang dicepet-cepetin atau memang bagaimana waktu itu Pak? Jadi ya mungkin saya memang saya meyakini bahwa ya dari khotbah Pak Pendeta siapapun saya mendengar itulah karya-karya Tuhan yang luar biasa yang kadang-kadang menurut kita biasa itu sudah semestinya, tetapi itu adalah karya Tuhan kan. Puji Tuhan. Nah itu yang saya jujur saya kembangkan itu. Itu juga saya yakini bahwa ini karena karya Tuhan. Yang kebaikan luar biasa Tuhan. Ini kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan. Itu oleh karena itu nggak sampai segitu tapi juga didorong oleh usaha-usaha tadi. Ada unsur senang tadi ya. Betul. Senang saya terus saja gembira itu tadi. Yang lain saya ada ini pembelajaran dari pasien lain. Ada yang teriak-teriak, ada yang manja, mengeluh, ada yang mengeluh begitu. Itu bagian dari pembelajaran saya. Paling tidak jangan seperti itu kira-kira gitu. Nah itu saya jalani oleh karena itu pada saat itu menjadi mungkin itu menjadi lebih cepat tadi. Dan saya pindah ke ruangan juga mulus, bagus gitu. Kadang-kala kan kita pengen cepat sembuh atau pengen cepat selesai dari sebuah problem. Tapi justru itu yang bikin kita jadi tidak menikmati kasih Tuhan tadi ya Pak ya? Jadi itu saya merasakan itu yang selalu terus diingat gitu loh. Kita belajar ya Pak, diingatkan ya Pak. Jadi, justru ketika kita melihat, ini harus dijalani, jangan mudah berkeluh kesah, loh malah jalannya kok jadi dibikin lancar begitu. Itu juga yang kemudian saya menganggap bahwa kiri kanan saya itu adalah guru saya. Itu loh, jadi saya saya bisa
memang tidak ada di sini mau ngecam segala macam karena apa ya mereka sudah melakukan pekerjaannya dengan baik ya, kecuali terima kasih dan sebagainya gitu. Paling saya kalau misalnya minta tolong suster itu hal yang saya tidak bisa ya tolong minta air hangat yang kayak gitu tuh. Nah itu juga yang mendorong saya ya, artinya kan ini kan dari tidak sepihak tuh. Dari saya juga harus melakukan hal yang mungkin yang menyenangkan juga. Bayangkan suster nggak tidur Pak semalaman. Nggak tidur dia melayani. Begitu banyak orang ya Pak. Banyak orang. Di keadaan waktu itu dan sekarang juga kan masih pandemi ya Pak ya. Dalam artian dia harus waduh pakai alat. Ekstra hati-hatinya kan gitu. Terus yang dilayani juga ya aneh-aneh, maaf macam-macam bukan aneh-aneh. Jantung ya Pak ya istilahnya ya Pak ya. Karakter manusianya juga beda-beda kan. Jadi ya saya kadang melihatnya kasihan juga, tapi bagusnya ini mungkin sudah dilatih ya. Saya salut. Walaupun diteriak-teriak gitu, dia juga tetap melakukan pekerjaannya, tidak doa kita kepada semua dokter dan perawat ya Pak ya. Ya, itu jadi ya. Nah, di ruang biasa berapa lama Pak? Jadi di ruang biasa begini Pak. Ada bangsa 2 minggu, tetapi ada problem memang. Pada saat 2 minggu, kami boleh pulang lah setelah ini sudah tampak kering, terus ini juga tampak kering, itu boleh pulang. Nah, pada saat pulang itulah dirawat oleh nyonya istri saya, Yekti. Ibu. Dia ya mengganti yang pembalut-pembalut itu ya, mencuci, ya mandi, ya ngelap-ngelap gitu loh Pak. Itu tampak di sini ada yang istilahnya itu Pak, enggak kering, istilahnya infeksi seperti itulah. Jahitan Pak maksudnya? Dijahitan. Jadi kan dijahit sini gitu. Panjang ya Pak? Panjang sampai hampir sinilah. Nah terus itu akhirnya pada saat periksa itu ya dilaporkan kan, dokter kok ini ada kira-kira ada kuning-kuning segala macam. Dokter melihat, begitu dilihat dibuka ya sampai dalam ternyata yang jahitan pertama yang ada bagian yang tidak nyambung. Itu yang menyebutkan infeksi. Lalu dokternya itu ya mengatakan ini dari mana, infeksi dari mana, bakterinya apa kira-kira gitu. Harusnya tidak ada ini kira-kira gitu Akhirnya disitulah ada keputusan untuk dijahit ulang di situ. Itu pun saya ikuti juga yang puji Tuhan, makanya saya ini hikmat Tuhan. Saya tidak ada sedikit pun misalnya protes, kenapa ini diulang. Luar biasa. Ini termasuk apabila tidak terjadi ini bisa lebih cepat lagi. Bisa lebih cepat lagi. Nah, dan saya bayangkan juga ibu ya Pak, kalau boleh tadi Bapak cerita, saya ingat Pak Lusindo, saya jadi perawat perawat pribadi gitu. Luar biasa. Luar biasa. Jadi terima kasih ya, itu dukungannya luar biasa. Bahkan pada kondisi waktu sebelum dioperasi itu, Pak, Bapak kok tenang aja kan? Iya saya tenang. Jadi memang, maunya. Jadi mereka pada saya memang Pak saya yang jadi ketir-ketir kalau bahasa Jawa itu. Nah itulah yang saya ya terima kasih sama Bu Yekti, istri saya itu luar biasa Pak. Jadi dia ya dalam tanda kutip ya mengorbankan semuanya ya Pak pekerjaan kan dia juga harus juga betul. Pelayanan di gereja juga harus jalan kan ada yang meninggal itu juga saya kasihan juga. Suatu saat juga karena dia itu pelayanan kematian. Jadi gitu ya Pak ya. Nah, kalau boleh lanjut tadi Pak, berarti kan ulang lagi. Iya, ulang lagi. Sama apalagi jadi dibongkar lagi gitu Pak. Kira-kira gitu karena itu dioperasi jahitan ya maksudnya. Dioperasi dibius lagi kira-kira gitulah. Lama Pak atau lebih cepat. Lebih cepat. Karena kalau itu kan prosesnya hanya ini ya, ngurus ini. Kalau yang ini kan saya nyebayangkan ini secara bodoh ya. Ngurus belian ini atau bedahan ini. Tapi ngurus yang ambil dari sini kaki. Itu yang katanya untuk ngepas. Ini kan gitu. Terus juga rupanya di sini itu ada alat juga Pak, mesin yang dipasang di selangkangan ini. Itu untuk mengganti fungsi peredaran darah selama saya ditidurkan itu. Luar biasa Pak. Jadi mesin itu sini kiri kanan sudah semua. Iya. Nah, oleh karena itu yang sini menjadi Pak efeknya itu sekarang agak namanya kebas. Tapi sekarang puji Tuhan udah bagus. Tadinya itu panjang sini gitu. Bengkak atau tidak Pak? Kebas itu nggak terasa. Tidak kelihatan tapi kebal ya pakai kebas ya. Nggak terasa. Kebas ya. Nah makanya pada saat misalnya ini
saya kan disuruh olahraga. Jadi gini nggak bisa Pak. Ini kalau ini mudah jatuh gitu. Nah, sekarang juga, Pak, ya? Puji Tuhan udah bisa Kak. Nah, gitu. Tadinya nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Nggak bisa tadi. Tadi nggak bisa. Itulah yang dari sini sudah tinggal di sini sedikit. Ya. Saya dengar malah pernah sempat jatuh ya Pak? Iya, di rumah itu jalannya 3 kali. Tapi nggak apa-apa. Dalam pengertian nafasnya sendiri bagus Pak. Luar biasa. Jadi nggak ada. Tuhan jaga ya Pak ya. Tapi memang awal-awal masalah. Jadi misalnya ngomong sekata itu membutuhkan energi yang luar biasa, ngos-ngosan Pak. Tetap ada awal-awalnya. Awal ya Pak ya. Misalnya ibadah saya mau ikut nyanyi nanti sekata itu sudah. Ya. Tapi lama-lama sekarang sudah normal. Ya. Kalau sekarang udah bisa bawa mobil kan Pak ya? Bisa bawa mobil, bahkan awal-awal datang ke sini juga naik mobil, bawa mobil sendiri. Betul. Awal-awal kalau di rumah dibilang, sekarang udah bisa marah gitu. Jadi gitu. Jadi Raji ini sahabat-sahabat Lusindo punya ciri khas mempunyai keahlian untuk membuat sesuatu itu jadi bercanda. Nah ini ya saya belajar dari jemaat memang. Saya belajar dari umat bagaimana sesuatu yang pahit, yang getir bahkan yang kayaknya bikin bete ya Pak tadi ya. Ya itu dibikin jadi humor. Nah ini salah satu guru saya. Ini salah satu dari jemaat umat ya. Nah, itu proses kemudian selesai semua. Ya. Terus Bapak memaknainya bagaimana itu, Pak? Sampai jadi sudah selesai ya, bahkan pokoknya setelah ini sudah selesai gitu ya. Kering ya, Pak ya? Kering, kemudian ya tentu sampai sekarang masih ada namanya kayak kayak jarum. Kalau bahasa Jawa itu jarum ya. Tapi bagi saya normal karena ini juga proses untuk pemulihan. Tapi bisa bergerak ya Pak? Bisa nggak masalah ini. Ya. Hanya awal-awal ya ini kan maaf ya ini payudara agak besar karena ini kan. Jadi ini masih sekarang udah luar biasa, udah bagus dan hanya memang obat tidak boleh berhenti rupanya. Jadi kami dikasih terus obat misalnya antara lain Lipitor dan sebagainya untuk pengencer lah. Pengencer. Jadi ini sudah memasuki yang bulan ketiga, nanti obat itu habis kami harus baru ini lagi periksa dokter lagi gitu. Jadi sejauh ini perkembangan menurut saya bagus Pak. Saya sudah bisa ke gereja, saya bisa bekerja juga, hanya tentu dalam sekarang ini kan belum bebas COVID benar ya. Masih hati-hati. Bapak sudah kerja Pak? Sudah kerja. Tiap hari atau? Banyak di rumah. Di rumah. Di rumah, tapi sesekali dalam 1 minggu 2 kali ya nanti tengah hari balik sudah normal Pak. Ini otak juga sudah udah betah mikir katakanlah gitu. Dan sudah rindu ketemu anak buah dan itu. Jadi, beliau ini di kargo ya Pak ya. Perusahaan kargo ada anak buahnya. Kangen mungkin mau ketemu juga. Kadang-kala Bapak harus turun ke bawah ya Pak maksudnya ya Pak ya. Ya seperti semalam kemarin ya menerima laporan misalnya serius itu, jadi kiriman 1 tas itu hilang. Waduh. Ditinggal sholat gitu ya. Nah itu digondol oleh seorang tangan jahil ya orang nakal gitulah. Nakal. Pakai seragam ojol. Ini kami di sidang itu sama pelanggan tak. Dari mana tanggung jawab gitu itu kami terjun karena memang harus mendengarkan juga mereka juga direksi. Itu artinya kan sudah mikir juga ya akhirnya kita kasih arahan kamu harus pergi. Tapi nggak apa-apa Pak, nanti kena. Jadi ini cara ininya gimana Pak? Sejauh ini nggak ada masalah Pak. Jadi Okay. pernah suatu saat saya diundang makan Bu Ani, keluarga Bu Ani itu ada Dokter Pri, yang kakak ipar saya. Saya itu ketawa geli terbahak-bahak pada saat Dokter Pri itu lagi debat sama Pak Hasib gitu ya. Nah, Dokter Pri kalah, saya itu kan ketawa, dik, gue ada jantung, nggak masalah Mas. Dan bener nggak apa-apa Pak? Nggak masalah. Jadi padahal ketawa terbahak-bahak. Terbahak-bahak. Saya geli karena nggak pernah dikalahkan itu orang. Nah, jadi sekarang kan sudah kerja, sudah bawa mobil, sudah tadi saya dengar cerita-cerita sudah bisa jogging ya Pak? Oh iya, saya treadmill tiap hari at least 1 jam. Wah, Bapak lebih sehat dari. Iya, memang syaratnya harus itu. Jadi 1 jam. Iya, jadi pasca saya pulang rumah, pokoknya pasca operasi rumah sakit, pasca operasi itu kan ada
ada yang namanya kegiatan rehabilitasi medik, rehab. Kami ikuti selama 1 bulan penuh. 1 bulan penuh, antara lain diajarkan tadi gerak-gerak macam itu dan pesan beberapa pesan. Satu, hindari rokok. Kemudian hindarin rokok. Pokoknya seneng-seneng terus. Seneng-seneng terus. Seneng-seneng gitu. Hati yang gembira adalah obat. Ya, gitu. Itu beneran. Obat gitu. Yang manjur ya Pak ya. Terus makanan ya biasalah, gorengan hindari. Terus kemudian itu ya susah itu Pak, kalau gorengan. daging ya. Kalau daging itu tidak boleh ada lemaknya katakanlah. Kalau ikan ya ikan yang jangan cumi, jangan yang gitu-gitu. Banyak jangannya ini Pak. Iya. Tapi itu tantangan lagi Pak ini. Ya, itu tantangan. Makanya kalau di rumah itu udah kalau makan jangan bicara, jangan nurut ini. Jangan nurut selera lidah. Gitu. Saya pakai tiap hari tuh pare. wortel. Nanti oatmeal gitu ya. Nanti jadi pagi apa Pak? Oatmeal ya Pak? Oatmeal. Siang? Siangnya normal, tapi yang penting keharusannya daging dan ikan-ikan itu. Tapi nasi masih Pak? Nasi. Oh luar biasa. Nasi putih Pak? Iya, nasi putih. Dengan takarannya Pak ya maksudnya. Kalau malam itu saya biasanya saya blender kacang merah itu. Kacang merah. Sama sayur-sayuran itu. Karena dokternya ngajari saya itu Pak katanya. Saya makan buah aja gitu dokter jantungnya. Dan ada panenan kebun ya Pak ya. Bisa juga. Jadi ada kebun, Tuhan juga kasih, bisa juga dari sayur-sayur itu Pak ya. Sayur-sayur yang itu malah enggak, saya mana beli kalau yang beli ya Pak ya. Beli aja kan gampang. Kacang merah itu kan segar-segar gitu kan. Ya. Nah, keseharian dari semua ini Pak, apa yang sebagai respons kita sebagai anak Tuhan menerima karunia. Ini bukan sekedar kesempatan lagi ya Pak ya, tapi ini karunia luar biasa. Tuhan kasih kesempatan. Apa kira-kira respons Bapak sekarang menjalani hari-hari sekarang ini Pak? Jadi saya setiap kali mau tidur, Tuhan bangun tidur itu selalu doa saya itu agar dimampukan untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan ya melalui hidup baru pagi itu sebaik-baiknya. Ya antara lain apa yang kami lakukan itu selalu saya katakan, tentu bahasa saya mudah-mudahan saya yakin Tuhan tahu. Moga-moga berguna bagi sesama, boleh menjadi bagian memuliakan nama Tuhan dan sebagainya itulah. Nah, lalu yang menarik lain lagi itu adalah begini Pak. Seperti diingatkan kami punya semacam grup WA untuk alumni S1 waktu itu. Ya kebetulan seiman. Dia mengikuti perkembangan ini doa-doanya juga terus sampaikan kepada saya. Luar biasa. Saya ceritakan tentang saya itu harusnya sudah kira-kira dari cerita tadi mengenai penyempatan tadi. Tetapi Tuhan luar biasa masih memberi kesempatan saya untuk hidup. Nah, teman saya ini mengatakan Ji, kebetulan rumahnya di Jogja. Kamu itu tugasmu belum selesai. Dia ngomong gitu. Lalu saya terus menangkapnya tentu dengan versi otak saya. Nah, tugasnya belum, karena dia orang Kristen saya pikir karena tahu juga pada saat saya mau dioperasi itu kan saya mau diteguhkan jadi majelis. Kami sering komunikasi. Ini teman saya ini orang GKI Jogja, nggak tahu Jogja. Karena mengatakan seperti itu bahwa tugasmu belum selesai saya amini aja bahwa memang itu bagian saya akan menyambutnya tugas-tugas itu. Selain pekerjaan tadi dan segala macam keluarga ya Pak, minimal Pak kita ketemu ini kan juga salah satu menunaikan tugas itu tadi. Karena tidak semua orang mengalami hal yang berat. Kalau yang susah semua orang susah ya Pak. Kalau pergumulan pasti ada. Setiap keluarga juga punya salibnya, setiap orang juga punya harus bertanggung jawab. Tapi apa yang dialami Pak Suraji ini bukan mengkultuskan manusia, tidak. Betul ya Pak ya? Tapi ini kami yakin ini bisa jadi pantulan ibu bapak, sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat Lusindo untuk kita semua melihat bahwa diri kita ini dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Nah, kalau pemaknaan tadi Pak sudah, apa Pak kira-kira yang bisa Bapak sampaikan dari perjalanan ini kepada sahabat-sahabat ini Pak? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian saya kira
ini tadi apa cerita yang mungkin tidak teratur, tidak sistematis, tetapi harapan saya, dan tentu saya terima kasih kesempatan ini Pak Pendeta sudah memberikan kepada saya, itu adalah saya ingin Bapak Ibu sekalian, ya jemaat atau mungkin ya simpatisan atau yang bukan, tetapi atas pengalaman saya ini mudah-mudahan berguna, tetapi juga harapan saya coba kalau bahasa saya tadi tidak songong gitu, tidak songong ketika sudah usia-usia sudah banyak gitu ya. Itu ketika ke dokter dianjurkan minum obat ya diminum, jangan kayak saya, karena memang pada masa-masa usia yang banyak ini banyak yang kurang, gitu ya, banyak kelemahan-kelemahan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tolong Bapak Ibu sekalian, manakala menghadapi sakit seperti yang saya alami, menurut saya manut aja sama dokter. Jadi jangan takut, memang ini operasi besar. Tapi dari pengalaman saya ini operasi besar, tetapi juga sekarang tampaknya canggih. Canggih luar biasa peralatannya. Kemudian juga yang penting memang pada saat dioperasi memang kondisi tubuh harus bagus lah gitu ya. Tadi mungkin ya gula tidak ada. Apabila gula tidak ada tampaknya cepat, karena ada teman yang seruangan dengan saya waktu saya sudah pulang, dia belum, rupanya ada gulanya gitu. Nah ini kepada Bapak sekalian. Dan yang ketiga, saya kira saya meyakini, saya yakin-yakinnya bahwa beginilah cara kerja Tuhan mengingatkan saya yang tadi mungkin saya sebut songong atau sombong tadi, jadi merasa sehat, makanannya udah betul, ternyata enggak juga gitu. Dan ketika saya setback tampaknya bisa juga kalau 92 itu saya sudah mulai makan yang agak bagusan, artinya kurangi makan yang enak-enak gitu. Itu rupanya tumpukan dari sejak yang muda. Sebelumnya itu rupanya itulah yang menjadikan tadi apa namanya penyumbatan total tadi. Nah, saya kira itu yang oleh karena itu ya saya sampaikan pada Bapak sekalian, mohon maaf apabila ini juga tidak berkenan. Yakinlah bahwa Tuhan memang serta kita. Kalau bahasa saya nempel kita, oleh karena itu ya apapun yang terjadi, setiap orang memang tadi sudah sebutkan Pak Pendeta punya problemnya masing-masing. Ya kita hadapi. Sekali lagi mohon maaf, ini nggak mudah. Mudah ini. Tetapi apabila kita hadapi dengan tadi ya maaf aja kalau saya setiap waktu menyebut nama Tuhan so ingat gitu. Mandi pun, lagi olahraga pun, saya olahraga maaf saya menggunakan biasanya maaf ya Bapak Ibu sekalian, saya senang belajar tentang apa nggak tahu apa ilmu teologi atau apa sejarah gereja itu adalah dari Pak Bambang Nurseno, itu luar biasa itu. Untuk di samping tentu saya suka ngulang-ulang khotbah Pak Pendeta pada saat ibadah. Terus nanti pada saat saya treadmill itu menggunakan waktu mengulang seperti itu apa yang menjadi khotbah Pak Pendeta. Saya kira itu jadi bagi pengalaman saya kepada Bapak Ibu sekalian, tetap semangat bahwa kondisi ke depan kita juga secara umum belum tentu juga lebih mudah, tapi kita harus hadapi. Dan saya kalau boleh sarankan ya, saya juga belajar pada saat ini banyak medsos yang luar biasa kayak gitu, itu menjadi saya sedih. Ketika medsos orang bisa mengatakan apa saja, mencerca siapapun, dan yang paling berat adalah mencari kebenaran menurut mereka, padahal juga kebenaran ada di orang lain juga gitu. Nah ini yang mungkin mari supaya kita juga sebagai anak Tuhan tetap rendah hati. Saya belajar terus gitu ya. Tentu saya maaf ya, saya itu kalau bahasanya mungkin bahasa Indonesia jelek, udah celelean, jadi ya mohon maaf, tetapi supaya Bapak Ibu sekalian kalau yang kenal saya hanya ingin dekat sebetulnya dengan cara-cara ini gitu. Kalau saya ngenyek, saya ini siapa? Saya dari kampung yang nggak jelas kan gitu kira-kira. Saya kira itu, dan marilah tetap terus memuji Tuhan dengan cara kita masing-masing, dengan kebiasaan kita masing-masing, kira-kira gitu. Dan saya tidak berjanji, tetapi memang saya puji Tuhan, yang namanya melayani Tuhan sebisa-bisa ya terus akan kami lakukan, yaitu sebisa yang bisa saya lakukan.
termasuk juga main gamelan ini saya mulai lagi main gamelan. Bapak sekalian, mari kalau mau main gamelan, saya bagian bonang yang besar itu. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Suraji. Di tengah pergumulan tantangan, bahkan sosmed digitalisasi tadi ya Pak ya, kadangkala bisa bikin jantungan, jantungan yang bagaimana dan bisa kena jantung juga ya Pak ya, karena ya nggak hanya yang sepuh, tidak hanya yang tua, yang muda saja bisa kena, atau tadi tumpukan dari dulu gitu ya. Ya, ini berhubungan dengan pola hidup. Terima kasih juga Pak, ini juga pelajaran buat saya, buat sahabat-sahabat Lusindo, tapi juga pemaknaannya yang lebih penting. Jadi rasa ya Pak ya, olah rasa untuk Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu maksudnya. Saya rasa kita merasakan itu dari cerita beliau. Jadi Tuhan menyertai dan itu yang membuat Bapak tidak tidak gerasak gerusuk, tidak jatuh dalam kebingungan yang terlalu bagaimana. Saya sendiri membayangkan kita kalau terima kabar ya nggak ada sama sekali kepikiran ke situ loh. Kok tiba-tiba pengen diperiksa, totonya dibilang harus segera operasi. Yang ibu tadinya yang kayaknya operasi untuk periksa jantung, tapi malah nggak ada masalah. Nah ini yang begini-begini dan di tengah perubahan karena pandemi, ekonomi juga ya Pak. Tadi pekerjaan juga Tuhan berkati Pak. Amin. Perusahaannya, Cito dan semua yang lain. Tetapi juga dengan pelayanan tadi, gamelan bisa lanjut terus. Kami sudah mulai. Sudah mulai. Dan doa kami buat keluarga juga Pak. Dan ini juga menjadi kesaksian saya rasa. Dan akan terus menjadi kesaksian. Terlebih lewat Pendeta Lusindo Menyapa untuk sahabat-sahabat Lusindo. Nun sangat Pak. Mohon 1 menit atau boleh, jadi saya ingin mengulangi dan tentu tidak lupa ya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan, jemaat semuanya, baik yang saya kenal dekat dan yang mungkin tidak. Itu yang menyampaikan doa-doa untuk saya, perhatian, sapaannya, itu kelompok di PA juga demikian. Terima kasih sekali dan mohon maaf apabila pada saat-saat kami dirawat mau kunjung tidak boleh karena kami memang butuh istirahat yang banyak gitu waktu itu. Jadi memang waktu itu bicara susah, makanya saya menolak pada saat mau dikunjungi itu. Sekarang dan masih pemulihan juga kan Pak? Gitu. Jadi itu aja. Jadi sekali lagi terima kasih luar biasa Bapak Ibu sekalian dari jemaat, Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta, baik Plasis Barat, Pak Pendeta Lusindo sering cerita, Pak Semi, terima kasih sekali. Semuanya. Itu memberikan dukungan yang luar biasa Pak untuk spirit kami untuk bangkit. Makin sehat ya Pak, makin pulih. Sehat. Terus menggunakan talenta, kemampuan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Siap. Terima kasih dari kami, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.